Pernah lihat gak sih ada perusahaan yang kinerjanya bagus, untungnya tumbuh terus, tapi harga sahamnya malah anjlok. Ini tuh misteri banget di pasar saham dan sering bikin kita garu-garu kepala. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu kasus paling menarik di bursa kita. Soal raksasa properti yang kayaknya lagi dicuekin sama pasar. Oke, yuk kita dalemin. Pertanyaannya sebetulnya simpel banget. Ini harganya yang salah atau pasarnya yang salah lihat? Nah, ini nih teka-teki yang mau kita pecahin bareng-bareng. Tentunya pakai data dan fakta langsung dari laporan keuangannya. Coba deh lihat ini, kontras banget kan? Selama setahun terakhir, harga sahamnya itu jatuh anjlok lebih dari 22%. Tapi di waktu yang sama, laba perusahaannya malah naik hampir 7%. Gak nyambung kan angkanya? Ini anomali yang jadi inti penelusuran kita hari ini. Gimana ceritanya coba bisa begini? Buat jawab itu, kita mesti kenalan dulu nih sama tersangka utamanya. Perusahaan di balik semua ini yaitu Pakuwon Jati atau PWON. Jadi mereka ini bisnisnya ngapain aja sih? Dan jangan-jangan ada petunjuk tersembunyi di modal bisnis mereka? Nah, disinilah letak kekuatan utama bisnis PWON. 80% pendapatan mereka itu datang dari recurring income, pendapatan yang datang terus-terusan, kayak dari sewa mall dan hotel. Ini tuh aliran kas yang super stabil, bisa diandalin banget, udah kayak gaji bulanan lah. Sisanya, yang 20%, baru dari jualan properti yang sifatnya naik turun. Struktur kayak gini nih yang bikin mereka stabil banget. Dan jangan salah ya, pendapatan berulangnya ini bukan dari aset kaleng-kaleng. Kita lagi ngomongin mesin-mesin uang kayak Tunjungan Plaza di Surabaya, Kota Kasablanka di Jakarta, dan masih banyak lagi. Ini semua aset premium di lokasi strategis yang nggak berhenti ngasilin duit, mau pasar properti lagi naik atau turun. Ini benar-benar jadi tulang punggung keuangan mereka. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Yuk kita oprek angkanya langsung dari laporan keuangan mereka buat lihat ceritanya beneran sesuai nggak sama kenyataan. Kita cek satu persatu petunjuknya. Petunjuk pertama, dan ini yang paling kelihatan aneh. Valuasinya. Ini soal seberapa pasar ngehargain perusahaan ini dibanding nilai aslinya. Dan di sini nih, anehnya mulai kerasa. Oke, lihat angka ini. Price to book value-nya 0,67 kali. Artinya, pasar itu nggak hargain perusahaan ini cuma 67% dari total nilai aset bersihnya di pembukuan. Ini tuh kayak, coba bayangin, kalian bisa beli aset senilai 100.000, tapi bayarnya cuma 67.000. Diskonnya gede banget kan? Lanjut, price to earnings ratio-nya cuma 7,5 kali. Maksudnya kalau laba perusahaan segitu terus, kalian cuma butuh sekitar 7,5 tahun buat balik modal. Biasanya nih ya, rasio serendah ini tuh buat perusahaan yang lagi megap-megap, lagi bermasalah. Aneh banget buat perusahaan yang labanya justru naik kayak PWON. Oke, kita geser ke petunjuk kedua. Dan yang ini nunjukin seberapa kokoh sih benteng keuangan mereka. Kita intip neraca keuangannya yang biasanya nunjukin kesehatan asli sebuah perusahaan. Dan angkanya, wah jelas banget. Coba lihat, kas mereka itu ada lebih dari 7 triliun rupiah. Sementara total utangnya cuma 5,5 triliun. Artinya apa? Artinya mereka itu net cash positif. Duit tunai mereka lebih banyak dari semua utangnya. Gila kan? Mereka bisa lunasin semua utangnya hari ini juga, dan masih ada sisa duitnya. Posisi kayak gini tuh langka banget dan nunjukin mereka kuat banget secara finansial. Petunjuk ketiga, kita lihat mesin profitnya. Jadi ini bukan cuma soal berapa banyak duit yang masuk ya, tapi seberapa jago mereka ngubah pendapatan itu jadi untung bersih. Dan angkanya, wah ini gokil sih. Net profit marginnya itu nyampe 41,5%. Gampangnya gini, dari setiap 100 perak pendapatan yang masuk, lebih dari 41 peraknya itu jadi untung bersih. Masuk kantong. Di sektor properti yang modal dan biayanya gede, margin setebal ini tuh bukti kalau operasional mereka efisien dan mereka punya kekuatan buat nentuin harga. Oke, sejauh ini semua bukti nunjukin perusahaannya sehat banget kan? Tapi sekarang kita bakal buka kartu asnya. Bukti paling kuat, sebuah harta karun tersembunyi yang kayaknya dilewatin gitu aja sama pasar. Nah ini dia puncaknya. Jadi gini, nilai properti investasi mereka yang dicatat di pembukuan itu cuma 12,2 triliun rupiah. Padahal kalau dinilai pakai harga pasar sekarang, nilainya itu 36,4 triliun. Artinya ada selisih, ada harta karun senilai 24 triliun rupiah yang seolah-olah gak kelihatan di harga sahamnya. Eits, gak cuma itu. Mereka juga masih punya amunisi lain, cadangan lahan atau land bank,
seluas hampir 4 juta meter persegi di lokasi-lokasi strategis. Ini tuh ibaratnya bensin buat pertumbuhan mereka ke depan yang lagi-lagi harganya didiskon gede-gedean sama pasar. Jadi, kalau kita kumpulin semua buktinya, jelas banget kan perusahaannya kuat, sehat, bahkan punya nilai tersembunyi yang gede banget. Nah, kalau perusahaan yang nggak salah, terus siapa dong biang keroknya? Sekarang semua mata tertuju ke satu tersangka terakhir, ya, pasar itu sendiri. Ada satu kutipan dari sumber kami yang ngejelasin ini dengan pas banget. Intinya, pasar sekarang tuh kayaknya nggak terlalu peduli sama kualitas bisnis, tapi lebih kemana uang panas lagi pada ngumpul. Nah, PWON yang stabil ini mungkin jadi kelihatan kurang seksi buat mereka yang nyari keuntungan cepat. Terus artinya apa dong? Ini artinya pasar itu bisa jadi punya blind spot. Mereka lebih demen sama cerita-cerita pertumbuhan yang usus, yang agresif. Mereka sering banget cuekin neraca keuangan yang kelihatannya ngebosenin, padahal kuat banget. Mereka kayak nunggu ada cerita heboh atau pemicu besar dulu baru mau gerak. Jadi PWON ini kayak cerita tentang benteng yang kokoh di tengah pasar yang lagi doyan ngejar spekulasi. Jadi, kesimpulan dari investigasi kita ini udah jelas banget ya. Kita lagi ngeliatin perusahaan yang keren banget, fundamentalnya super kokoh, tapi dihargai super murah sama pasar. Jadi, masalahnya bukan di perusahaannya, tapi di cara pasar ngeliatnya sekarang. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang lebih dalam. Sebenarnya, dalam jangka panjang, harga saham itu bakal ngikutin nilai asli perusahaannya nggak sih? Atau jangan-jangan nilai itu ya cuma sebatas apa kata pasar aja di waktu tertentu? Ini nih, teka-teki abadi yang selalu jadi pikiran setiap investor.